ku pandang wajah. Mari kita arahkan pandangan kita kepada pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku. Pandang dia tuh, pandang dia dalam kemuliaannya. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku ya Tuhan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Amin. Tanganku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Say haleluya. 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 Terima kasih Bapak, kami bersyukur di pagi yang diberkati ini Tuhan, Tuhan memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami bersyukur Engkau kumpulkan kami untuk belajar makna dari satu kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami semua di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran-Mu, sampaikan pewahyuan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh diubahkan cara pandang kami, hidup kami, karakter kami, sehingga kami makin hari makin menyenangkan dan menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami siap menerima firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya, membuktikan semua kuasa dunia sudah diruntuhkan. Yang percaya katakan amin. Dengan Yesus naik ke sorga, maka Dia kontrol, ya, seisi dunia ini, bahkan hidup kita orang-orang percaya. Saudara, mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Mari kita baca 4 ayat saja. Semua kita bangkit berdiri. Kita baca hanya 4 ayat. Jadi saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berikutnya yaitu kenaikan Yesus. Mari kita lihat peristiwa yang terjadi saat itu. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Amin. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya, Alkitab katakan waktu Yesus terangkat ke surga, maka Dia memberkati mereka. Ya, Alkitab katakan dan tangannya, mengangkat tangannya, ya. Jadi tangan
kedua tangan Yesus diangkat, ya. Dia memberkati, dan ketika sedang memberkati, ya, sementara dia memberkati, Alkitab katakan dia terangkat terus sampai ke sorga dalam posisi Yesus memberkati. Saudara, luar biasa saya lihat ayat ini, ya. Artinya sampai dia hilang di awan-awan, dia tetap memberkati. Amin. Dan nanti dia datang juga, tangannya tetap terangkat. Karena Kisah Rasul katakan seperti dia terangkat, demikian posisi dia waktu dia datang. Ya, bagaimana dia terangkat, bagaimana tangannya mengangkat, kedua tangannya diangkat, saudara, ya, memberkati itu artinya begini, saudara, ya. Ya, bukan begini, tapi memberkati itu begini. Artinya kedua tangannya memberkati, sementara dia memberkati dia terangkat, ya. Dan Alkitab katakan nanti dia datang juga seperti itu. Jadi ini saudara luar biasa, ya. Sambil dia tinggalkan murid-murid dan 500 orang, ya. Artinya sampai hari ini Tuhan tetap memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara mau punya uang, tidak punya uang, Tuhan tetap berkati. Jadi jangan, oh Tuhan memberkati yang hanya punya uang. Oh kalau aku dapat uang baru aku diberkati. Kalau aku tidak dapat uang aku tidak diberkati. Salah itu saudara. Artinya dalam keadaan apapun Tuhan tetap memberkati. Amin. Dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun Tuhan tetap baik. Karena firman Tuhan katakan dalam keadaan apapun Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan kita saudara. Walaupun kita lihat dalam keadaan apapun, Yusuf pernah katakan kepada saudara-saudaranya, kamu boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Apapun terjadi, waktu Yusuf dijual, Yusuf menghadapi dia di penjara, Yusuf tetap katakan Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik, ya. Karena untuk itulah aku dibawa oleh Tuhan di sini untuk memelihara kamu, karena dia tahu apa yang akan terjadi akan datang. Saudara, makanya Yusuf katakan di dalam Kejadian 50 ayat 20, dia katakan kamu reka-reka yang jahat, ya, kamu mereka-reka yang tidak baik, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Amin. Haleluya. Jadi hidup ini bukan beruntung, tapi hidup ini diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau engkau mendapat sesuatu karena engkau diberkati Tuhan. Berkat itu ada dua macam. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Amin. Berkat umum itu hujan, panas, kesehatan itu umum. Ya. Ya, mau anak Tuhan, tidak anak Tuhan, dia diberi berkat kesehatan. Amin. Haleluya. Ya, kekayaan itu berkat umum. Ya, siapapun bisa kaya. Ya, banyak orang di luar Tuhan bisa kaya. Ya, saudara jangan salah. Oh, kenapa dia di luar Tuhan dia bisa kaya? Mungkin dia kerja keras, ya, mungkin dia kerja keras, bisa, ya, miliuner, ya. Tetapi berkat itu berkat umum, tapi berkat khusus itu keselamatan, amin, pengampunan, karakter Kristus itu berkat khusus, haleluya, ya. Berkat khusus itu saudara, dia berikan keselamatan, itu hal kerohanian, haleluya. Ya, jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita, ya, dia memberikan karakter kita, ya, itu berkat khusus. Tidak semua memiliki karakter Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Maka Tuhan katakan apa gunanya seorang memiliki seluruhnya kalau akhirnya dia binasa, saudara. Ya, jadi jangan pikir, wah Tuhan kenapa saya berdoa kau hidup saya, ya. Tetap saja saudara, kita ukur Tuhan dengan hal-hal yang jasmania, ya. Tuhan berikan hujan, yang jahat pun dia kasih hujan, ya.
Yang baik pun dia kasih hujan, panas, semua alami sama. Tapi ada yang khusus Tuhan kasihkan, yaitu orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang ditebusnya, orang-orang yang diberikan pengampunan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki karakter. Tuhan katakan, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka, yaitu jadikan mereka seperti aku. Artinya saudara, itu karakter. Ya, Tuhan berdoa untuk saudara dan saya, ya, untuk saudara bisa memiliki karakter Kristus sampai hari ini, saudara. Yohanes pasal 17, mari kita lihat sebentar. Yohanes 17 ayat yang ke-19 dan 20. Yohanes 17. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam apa? Haleluya. Inilah berkat khusus, saudara. Terus ayat 20. Dan aku menguduskan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, ya, Tuhan memberikan berkat. Artinya hal yang rohani duluan, ya. Hal yang jasmani itu hanya akibat, ya. Firman Tuhan katakan, saudara, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Mazmur 33 ayat yang ke-15, kita lihat sama-sama. Dan yang membentuk apa? Hati mereka sekalian, yang memperhatikan apa? Jadi yang Tuhan utamakan itu hati, ya. Tuhan ubah hidup kita, itu berkat khusus bagi anak-anaknya, yaitu hidup kita diubahkan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita yang jauh, kita yang jahat, Tuhan ubahkan hati kita. Setelah hati kita diubahkan, baru Tuhan memberkati tangan kita. Artinya pekerjaan itu hanya akibat, saudara, bukan utama, ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan, saudara. Jangan bolak-balik, saudara. Jangan ukur kerohanian dengan, saudara, kekayaan, ya. Jangan ukur dengan fasilitas. Oh, dia punya fasilitas banyak, saudara. Ya mungkin karena dia pengusaha, mungkin karena dia kerja keras, ya. Tapi itu adalah berkat umum. Tapi berkat khusus itu, dia bagaimana hidup kita diubahkan. Yang dulu jahat, yang dulu hancur, dipulihkan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau Yesus mengangkat tangan memberkati saudara, saudara juga harus angkat tangan. Amin. Angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan itu artinya penyerahan. Amin. Jangan disuruh-suruh nyanyi, angkat tangan. Engkau angkat tangan sebagai bukti engkau menyerah. Sebagai bukti, saudara. Waktu engkau angkat tangan, itu engkau memuliakan Tuhan. Ya, banyak orang takut angkat tangan. Dia lihat kiri kanan, dia angkat tangan, saudara. Dia nggak angkat tangan, saudara. Tuhan angkat tangan memberkati. Saudara juga angkat tangan, menyerah. Amin. Kepada Dia, berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Memuliakan Tuhan. Ya, ingat saudara, ya, waktu kita angkat tangan, itu kita memuliakan Tuhan. Ya, jangan tunggu solider kata, ayo kita angkat tangan, ayo kita tiarap, ayo kita tidur. Jangan, saudara. Nggak usah solider juga, jangan paksa-paksa. Ayo angkat tangan, nggak usah. Itu hanya ekspresi. Ekspresi dari setiap orang. Sebagai bukti dia, waktu Musa angkat tangan, maka Yosua menang pertempuran di bawah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.
Artinya saudara, waktu saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Waktu gereja Tuhan angkat tangan, Tuhan turun tangan, melakukan hal-hal yang besar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kita hadapi masalah, waktu kita hadapi persoalan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu. Amin. Yosafat katakan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bingung Tuhan, tapi mataku akan aku arahkan kepada Engkau. Karena pertolongan datang dari Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang tidak ada hal yang saudara, hal yang jahat dia rencanakan sampai hari ini. Saya percaya di surga dia tetap angkat tangan. Karena nanti dia datang, dia tetap angkat tangan. Dia memberkati. Makanya engkau meresponi dengan angkat tangan. Ku angkat tanganku. Ya, angkat hati, angkat tangan, memuliakan. Soal ibadah itu bukan soal khotbah yang bagus-bagus. Jangan cari ibadah yang hanya khotbah bagus, itu bisa karena orang ahli bicara. Tetapi inti dari ibadah itu adalah sikap hati kita yang mau menyembah Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan khotbah yang bagus. Banyak orang karena dia fasih lidah, dia bisa ngomong segala macam. Oh, karena dia lancar. Bukan berarti ada orang yang omongnya sepotong-sepotong. Tetapi saudara, karena sikap hati kita di dalam ibadah, sikap hati kita yang mau menyembah Tuhan. Waktu kita datang ibadah, bukan saya mau pergi dengar khotbah yang bagus, saya mau pergi dengar khotbah yang luar biasa. Tidak. Yang Tuhan cari dalam ibadah yaitu sikap hatimu yang mau menyembah Tuhan, yang mau tinggikan Dia, yang mau agungkan Dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan cari sikap hati seperti itu. Artinya orang, makanya kalau puji Tuhan, angkat tangan sembah Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, suara fals pun sampai orang di sebelah pun terganggu, nggak apa-apa saudara. Engkau angkat tangan, puji Tuhan. Amin. Jangan sungkang-sungkang angkat tangan saudara. Waktu engkau pasrah, waktu engkau berserah kepada Tuhan, jangan menyerah saudara. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Waktu engkau berserah, bukti apa engkau berserah? Aku berserah, aku mengangkat tanganku. Seperti Yosafat, waktu dia bingung, waktu dia hadapi masalah, waktu dia hadapi kesulitan, waktu engkau angkat tangan, engkau lihat tangan Tuhan turun untuk memberkati hidupmu dan hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pada perjanjian lama, imam besar, waktu dia mengadakan pendamaian, orang Israel bilang, katakan Yom Kippur, ya, hari pendamaian. Setelah dia memercikkan darah, setelah dia mengadakan pendamaian, maka dia akan angkat tangan. Dia akan angkat tangan. Setelah dia mengadakan penyucian, setelah dia menyiram darah di atas tutup pendamaian, disitulah dia akan angkat tangan dan memberkati bangsa Israel. Amin. Amin. Haleluya. Seorang imam besar akan menuturkan berkat dengan dia mengangkat tangan. Makanya Yesus waktu dia naik ke surga, dia mau katakan, Bapa, aku sudah selesaikan pengorbananku. Aku sudah bayar darahku. Aku sudah bayar dengan semua pengorbananku. Dan dia naik dengan mengangkat tangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan tangannya, bukan tangan imam besar manusia, tapi tangan yang berbekas paku. Tangan yang ada pengorbanan. Tangan dia memberkati engkau dengan pengorbanan, dengan darahnya saudara. Kalau imam besar
Haleluya. Dia memercikkan darahnya. Dan setelah itu selesai semua. Tugasnya sudah selesai. Di akhir dari tugasnya selesai, dia akan angkat tangan, hadapkan wajah mereka. Israel akan hadapkan wajah kepada imam besar. Dia curahkan berkatnya, saudara. Yesus juga, saudara, waktu dia menyelesaikan semua, makanya dia berkata sebelum selesai, dia kata sebelum dia hembuskan napas, Yesus katakan sudah apa? Selesai. Setelah dia katakan sudah selesai, dia angkat tangan dan naik ke surga. Artinya apa, saudara? Tangannya berbekas paku. Tangannya yang apa, saudara? Untuk memberkati saudara. Dia dengan harga yang mahal. Ya, dengan harga, yaitu harga penebusan, saudara. Keselamatan itu, saudara, Tuhan ambil dengan bayar harga. Walaupun saudara gratis. Ya, bukan gratis berarti tidak ada harga, tetapi ada orang yang sudah membayar, ada orang yang sudah menyelesaikannya. Siapa itu? Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Makanya jangan mempermainkan anugerah dan keselamatan. Ibrani pasal 9 ayat 28. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja, katakan satu kali saja, mengorbankan dirinya, amin, untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk menganugerahkan, untuk memberikan keselamatan. Amin. Dengan dia mengangkat tangan begini, dia mencurahkan keselamatan. Dia ingin semua orang diselamatkan. Kepada mereka yang menantikan Tuhan. Dengan dia mengangkat tangan, ya, dia artinya dia sudah mengorbankannya, menanggung dosa, saudara. Setelah itu dia berikan keselamatan itu. Dia tawarkan keselamatan itu kepada kita, saudara, kepada saudara dan saya, tidak bayar, gratis, karena dia tahu saudara tidak mampu bayar. Dan itu persembahan itu adalah pengorbanan yang sempurna menurut kata firman Tuhan. Sempurna, saudara. Ya, kita sudah dibeli. Amin. Ya, saudara, Ibrani 2 Korintus 6 dikatakan ayat 23, mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat 23. Sebab Allah berfirman, 2 Korintus 6 ayat 23 itu ya. Hah? 2 Korintus, kamu telah dibeli. 1 Korintus, ya maaf, 1 Korintus 6 ayat 23 ayat 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20, minta maaf. Ya, sebab kamu apa? Telah dibeli. Katakan, aku telah dibeli. Dan harganya telah lunas. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu muliakan Allah karena itu layanilah Tuhan. Jadi kadang orang katakan, saya melayani, apa yang saya dapat dari Tuhan? Saudara, Tuhan sudah bayar di depan. Tuhan bukan bayar di belakang. Amin. Amin. Tuhan bukan bayar di belakang, saudara.
Jadi jangan hitung-hitung, oh saya melayani mana, persembahannya mana, kok nggak ada persembahan. Saudara, dia sudah bayar duluan, saudara. Amin. Jangan hitung-hitung melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kekristenan itu Tuhan bayar duluan. Amin. Kalau agama itu, saudara, ya berusaha untuk bayar, berusaha untuk buat baik, untuk bayar. Tapi kekristenan, Kristus bayar duluan. Jadi kalau kita melakukan semua karena ada orang yang sudah bayar bagi kita. Kalau kita melayani dia karena dia sudah bayar hidup kita, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita bawa persepuluhan bukan untuk masuk surga, kita pakai persembahan, oh supaya kau tidak kasih persembahan, supaya nanti kau tidak masuk surga. Enggak ada. Karena itu hanya bukti ketaatan engkau, bukan untuk syarat masuk surga. Tapi buktikan ketaatanmu karena engkau sudah dibayar. Harganya sudah lunas. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Sebagai bukti engkau mengasihi dia, engkau taat kepada dia. Engkau mengasihi dia, engkau lakukan. Jadi kalau engkau melayani Tuhan, itu karena untuk menyatakan ekspresi cintamu, karena dia sudah membayar hidupmu dan hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena dia yang sudah mengasihi kita. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia sudah bayar. Dia bayar engkau, dia pilih engkau, dia bayar. Jadi saudara, apapun yang kau lakukan tidak bisa membalas. Jadi jangan hitung-hitung, wah Tuhan saya benar-benar rajin melayani, saya rajin gereja, saya rajin ini, mana Tuhan? Ya, jangan engkau hitung-hitung. Oh, Tuhan mau katakan dia sudah bayar, nak. Aku sudah bayar lunas hidupmu. Dia tidak lagi DP, dia tidak lagi kredit, sudah bayar lunas. Maka dia katakan permuliakan tubuhmu, melayani hidupmu melayani Tuhan. Ya, kalau apapun yang kau itu sebagai bentuk pelayananmu, bentuk pelayanan itu ekspresi cintamu. Ya, karena apa saudara? Karena kita merasakan wanita yang datang meminyaki kaki Yesus, yang datang mengurapi kaki Yesus, karena dia tahu Tuhan sudah menolong dia, Tuhan sudah membebaskan dia dari 7 roh jahat. Makanya dia datang tersungkur di kaki Yesus, dia memecahkan bulinya saudara, dan meminyaki kaki Yesus saudara. Kenapa dia lakukan? Haleluya, karena dia tahu hidupnya sudah dibayar Tuhan, dia sudah dibebaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Amin. Markus pasal 16, mari kita lihat ayat 19. Markus 16. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah dia apa? Ke surga. Lalu duduk apa? Di sebelah kanan Allah. Ya saudara, dia sudah menyelesaikan semua. Dia duduk di sebelah kanan. Bukan duduk di sebelah kanan berarti Bapa di sini, Yesus di sini. Tidak saudara. Jangan salah, dia 3 dalam kesatuan, satu. Ya, satu. Jadi bukan Yesus ini bisa, ada orang bilang, oh Bapa, oh ada anak. Ya, tidak ada. Kalau ada anak mana mamanya? Ya kan? Orang bilang ibu kota, mana bapak kotanya? Amin. Itu hanya istilah. Ya. Jadi kalau anak tangga, mana bapak tangga? Oh saya anak tangga, saya anak tangga, tidak ada bapak. Amin. Itu hanya suatu istilah.
Ya, jadi jangan pisah-pisahkan. Oh ini Bapa, oh ini Anak, oh ini Roh Kudus. Ya, 3 ya dalam kesatuan. Ya, 1, 3 pribadi yang satu yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dalam wujud 3, Saudara. Artinya, Saudara, Dia Tuhan. Orang bilang, oh panjang tangan, bukan tangannya 5 meter, tidak sama. Itu hanya istilah panjang tangan. Makanya Saudara, orang pikir, wah kok Yesus itu anak Allah, mamanya mana? Siapa bidan yang kasih beranak? Iya kan? Karena mereka pikir ya, itu 3 dalam kesatuan. Ya, itulah Allah, itulah Yesus, itulah Roh Kudus dalam satu kesatuan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia ada, ya. Untuk apa, Saudara? Ya, Saudara, kalau kita lihat waktu itu zaman Israel kan dijajah oleh Romawi. Waktu orang-orang Romawi, ya, kaisar atau raja, ya, waktu peperangan dia tidak turun, ya. Dia akan perintahkan panglima atau jenderal. Jadi jenderal ini yang akan pergi perang. Setelah jenderal ini pimpin peperangan, waktu dia pulang menang, dia pulang, maka dia akan diberi mahkota oleh raja. Setelah dia diberikan mahkota, dia akan duduk di sebelah raja. Ya, artinya Saudara, ini gambaran bahwa dia sudah menyelesaikan semua. Dia sudah membawa kemenangan, ya. Artinya itu penghormatan, ya, waktu zaman Romawi, Saudara, penghormatan seorang raja kepada jenderal, kepada panglima yang sudah memimpin peperangan dan sudah menang. Dia akan datang dan dia akan berlutut di hadapan raja, dan raja akan memberikan dia mahkota. Setelah itu raja akan dudukkan dia di sebelah kanan. Jadi apa yang Yesus kita katakan, dia duduk di sebelah kanan apa? Allah Bapa. Kenapa? Karena dia sudah menang. Amin. Sudah menang atas dunia ini, sudah menang atas semuanya, Saudara. Itu sebabnya, Saudara, ya, Yesus, Alkitab katakan, untuk apa dia naik ke surga? Yaitu dia naik ke surga, dia pergi untuk menyediakan tempat. Amin. Amin. Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dia bangun tempat itu berapa tahun, Saudara? Kira-kira berapa tahun Yesus bangun? 2000 tahun. Dunia ini saja dibangun hanya 6 hari. Berarti indahnya Yerusalem nanti, karena Yesus bangun, siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Makanya Yohanes bilang tempatnya itu luar biasa. Yohanes hanya lihat sepintas saja, dia bilang, wow, jalan dari apa? Pintu-pintu dari, kira-kira kalau kita pergi surga bawa handphone, saudara selfie dari situ. Moga-moga Tuhan izinkan bawa handphone ke surga nanti. Bagian selfie, wow, luar biasa. Tiap minggu saja hanya tempat begini sudah terlalu bagus lah. Ini tempat selfie paling bagus, saudara. Apalagi di surga nanti. Moga-moga Tuhan izinkan bawa kamera yang terbaik. Aku mau selfie sana. Jalan-jalan dari emas. Amin. Surga itu nyata, bukan ilusi, bukan satu cerita. Dia pergi ke tempat, artinya nyata. Surga bukanlah suasana. Surga itu satu kerajaan yang Tuhan persiapkan bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Haleluya. Dia bangun 2000 tahun. Lama dia bangun. Artinya tempat yang terindah, luar biasa.
waktu Yohanes gambarkan itu hanya sedikit. Hanya sedikit saja dari sudut pandang Yohanes. Belum ada orang yang lihat seluruhnya. Tapi kalau kau bandingkan 2000 tahun dia bangun. Gereja ini bangun berapa tahun sih? Makanya ada pembangunan di depan. Paling berapa bulan? 2000 tahun Tuhan bangun. Tuhan pergi siap. Sampai hari ini dia belum datang. Karena apa? Karena dia siap yang terbaik untuk saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Makanya Yohanes gambarkan. Jadi tujuan dia ke sana untuk siapkan tempat, untuk bangun rumah bagimu, untuk bangun semua. Amin. Tempat itu saudara. Jadi kalau hanya pakai emas 5 gram, lihat tempat emas nih. Haleluya. Haleluya. Ini ada di sini, ada di sini. Ada orang pakai emas, dia anggap, wih, suka tak gantung kiri kanan, ini kayak toko emas nih. Ini kalau di Jakarta saya pikir dirampok dia nih. Tapi di sini enggak, itu biasanya di Pulau Semau. Amin. Kok gak ada amin sih? Amin. Yohanes pasal 14 ayat 2, mari kita lihat. Yohanes 14 ayat 2, mari kita lihat. Di rumah Bapakku apa? Banyak tempat. Amin. Saksi Yehova bilang di surga itu hanya 144.000 saja. Tapi kekristenan Tuhan katakan no. Semua orang bisa masuk sana. Semua orang bisa pergi ke sana. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dia katakan apa ayat yang kedua? Mari kita lihat. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan takut kepenuhan. Percayalah. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepada sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Engkau orang spesial di hadapan Tuhan. Engkau orang yang dahsyat di hadapan Tuhan. Engkau harus bangga. Haleluya. Jangan ukur berkat hanya karena keuanganmu. Jangan ukur bagaimana orang-orang yang di pedalaman. Bagaimana orang-orang yang hanya bagian satu. Apakah mereka tidak diberkati? Jangan ukur berkat dari mobil yang kita punya banyak. Dia hidup berkenan. Jangan. Itu bukan satu-satunya kriteria. Amin. Memang Tuhan datang untuk memberkati. Tapi jangan ukur Tuhan dengan berkat. Jangan ukur Tuhan dengan kesehatan. Sehingga waktu saya celaka, Tuhan sudah kutuk saya. Kadang-kadang orang selalu mencaskan Tuhan dengan, sehingga kalau dia sakit dia tidak mau kasih tahu orang. Nanti orang bilang beta su berdosa, beta su ini. Jadi orang selalu image, kalau celaka, kalau kehilangan, itu berarti Tuhan sudah marah dengan saya. Tuhan tidak baik dengan saya. Tidak. Itu yang salah, saudara. Kita selalu gambarkan Tuhan dengan hal-hal jasmani, saudara. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan itu semua terjadi atas hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Aku pergi. Bayangkan dia bangun tempat. Sudah 2000 tahun lalu. Tahun Masehi mengatakan ini sudah 2000 tahun. Berarti tempat itu istana yang luar biasa. Amin. Jadi apapun yang kau lakukan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan siapkan. Kalau engkau susah pun, kalau engkau sedih pun hari ini, ingat Tuhanmu sudah di sorga. Tuhanmu lagi menyediakan tempat yang ada di sorga bagi saudara. Engkau orang penting bagi Tuhan. Amin. Makanya orang mati itu hanya melewati. Jadi mati itu bukan selesai. Mati itu hanya melewati. Orang di dalam Tuhan itu tidak kenal yang namanya maut.
Karena orang yang sudah dalam Tuhan, dia tidak akan ada lagi dalam maut. Hanya kematian itu jembatan untuk dia menuju kepada kekekalan. Amin. Karena langsung dibawa ke tempat yaitu Firdaus. Jadi waktu Tuhan datang itu hanya pembagian mahkota. Ya, bukan selamat atau tidak selamat. Ya, begitu dia dalam Tuhan hari ini, dia meninggal, dia sudah menuju kepada surga. Amin. Jadi bukan nanti lagi waktu Tuhan datang, itu hanya untuk pembagian. Ya, karena ada yang kerjanya tinggi, ada yang apa saudara? Ada yang ya melayani sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara, makanya saudara, ya Tuhan katakan kepada orang yang apa, ceritakan tentang orang kaya dan miskin. Ya, jadi tidak kentayangan. Orang, oh dia masih kentayangan. Makanya saudara, kadang-kadang minta maaf sama orang pi kubur, dong pi baomong di sana. Bapak ingat kotong coba dia dari dalam ya. Iya anakku. Lari terbirit-birit saudara. Jangan adakan komunikasi lagi. Karena itu dia sudah di alam lain. Amin. Kalau kita percaya dia sudah di surga, kenapa lagi mau dipikirkan? Pikir kita yang hidup ini. Amin. Kok nggak ada amin sih? Haleluya. Ya, boleh pergi ke si bersih, tapi jangan bangun komunikasi. Ya, jangan Bapak, pamit Bapak, beta mau pi pasar Bapak. Bapak bilang, oh nanti be iko lu. Ini karena pengaruh adat istiadat nih saudara. Ini harus gereja Tuhan. Kita harus tahu bahwa begitu orang meninggal, kalau dia meninggal dalam kebinasaan, dia sudah ada di tempat disiapkan untuk dibinasakan di sana. Dia sudah ada tempat penampungan sana untuk dibinasakan di sana. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nanti waktu dia datang, dia akan bawa mahkota penghargaan kepada orang-orang yang setia melayani dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita muliakan. Dia pergi menyediakan tempat yang pertama. Yang berikut, ini saya cepat-cepat saja, masih banyak, tapi saya cepatkan saja. Yang kedua, dia di sana, dia di surga untuk bela saudara, untuk bela saudara. Amin, amin. Waktu setan datang mendakwa, waktu setan datang dakwa, maka dia akan bela saudara di situ. Dia itu pengacara, pengacaramu, ya. Dia pengacara. Setan itu dakwa, mendakwa, menuduh. Tuhan, itu pendeta ada begini. Setan pergikan, setan bilang ini. Tuhan akan bela. Oh, memang dia berbuat dosa, tapi dia sudah minta ampun. Bapa, dia sudah minta ampun. Dia sudah menyelesaikan. Karena setan tahu aturan mainnya. Setan tahu saudara. Setan tahu rule atau aturan permainan surga. Setan mengerti saudara. Karena setan itu hidup sudah 6.000 tahun. Ya, dia sudah lebih tua. Kalau dia bakar lilin, 6.000 lilin. Amin. Kalau saudara masih bakar mungkin 50 lilin. Tiup. Kalau setan itu, kalau ulang tahunnya setan itu saudara, Lucifer itu 6.000 lilin. Maka dia tiup semua saudara. Amin. Setan itu pengalaman. Pengalamannya lebih dari saudara. Ya, dia ahli. Dia tidak maha tahu. Setan tidak maha tahu. Tapi dia itu melihat gerak-gerik itu dia paham. Ya, Tuhan yang maha tahu. Amin. Setan tidak maha tahu. Ya, dia tidak mau tahu, hanya dia pantau. Oh, ini orang lemahnya di sini. Dia tahu kelemahan kita dari reaksi kita. Oh, ini orang kalau lihat doi, dia mata hijau biru. Begitu, ya. Artinya begitu. Setan memahami itu.
Dia saudara baru kerja berapa lama? Dia itu kerja lembur saudara. Dia nggak ada istirahat. Saudara masih ada istirahat, tapi setan tidak ada istirahat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya saudara. Hai, Tuhan menjadi imam besar. Dia apa saudara? Perantara. Mari kita lihat ya. Kita lihat satu ayat ya saudara, dari kisah apa, dari mari kita lihat dari firman Tuhan. Kita lihat sama-sama bagaimana ya, dari hal yang kedua saudara, mari kita lihat di mana Ibrani pasal yang ke-7. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-7. Kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani 4 dulu ayat 14. Mari kita lihat. Ibrani 4, untuk apa dia ke surga? Ibrani 4 ayat 14. Mari kita lihat. Karena kita sekarang mempunyai apa? Imam besar agung. Ingat saudara, imam besar itu ya seperti Harun saudara, yang dia menyelesaikan dan dia memberkati, yang telah melintasi semua apa? Jadi artinya dia ada di tempat yang paling tinggi. Jadi engkau itu menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari. Kenapa mau menyembah Tuhan yang ada di kubur di dunia ini, di dunia orang mati? Dia tidak ada di kubur lagi saudara. Ya, semua pemimpin agama kuburnya ada. Ya, mayatnya ada, tapi Yesus itu tidak ada saudara. Kuburnya kosong. Kuburnya kosong, amin. Hanya dia transit saja 3 hari. Dia naik ke tempat yang paling tinggi. Amin. Amin. Saudara menyembah Tuhan yang maha tinggi dan luar biasa. Haleluya. Apakah bangga saudara? Dia melintasi langit di atas langit, di atas langit. Dia melintasi semua langit. Dia ada di atas ketinggian yang paling tinggi. Artinya itu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kenapa kita mau sembah lagi orang-orang yang sudah mati di bumi ini? Ya, banyak orang-orang menyembah ya, yang katanya nabi-nabi yang sudah mati, yang ada di bumi paling bawah. Kita menyembah Tuhan di atas segala Tuhan yang melintasi langit, di atas langit. Terus saudara kita lihat yang telah melintasi, yaitu siapa? Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan. Oh, sebab dia besar, dia Tuhan. Masalahmu terlalu kecil. Amin. Makanya respect, hormat dia. Amin. Berikan penghormatan. Waktu engkau angkat tangan, engkau muliakan dia. Berpegang pada pengakuan. Untuk apa? Mari kita lihat lagi satu ayat. Ibrani 7 ayat yang ke-25 dan 26. Haleluya. Ibrani 7 ayat 25 dan 26. Karena itu ia apa? Sanggup juga menyelamatkan dengan semua orang yang oleh dia apa? Datang kepada Allah seperti saudara dan saya. Amin. Sebab ia hidup apa? Senantiasa. Untuk apa? Untuk jadi apa? Pengantara saudara. Dia ada di surga untuk menjadi pengantara, mediasi untuk saudara dan saya. Waktu engkau jatuh dalam dosa, iblis menuduh engkau. Dia bilang tidak. Dia sudah dibenarkan. Dia sudah diselamatkan. Amin. Sampai hari ini pendakwa kita, yaitu setan,
mendakwa, menuduh kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, dia menuduh. Makanya waktu kita bereskan, Tuhan Yesus katakan, Bapa, jangan lihat mereka, lihat aku. Yesus, Bapa lihat engkau, lihat Yesus yang ada di dalammu, yang ada di dalammu. Kita berikan kemuliaan bagimu. Kita berikan kemuliaan bagimu. Kita dibenarkan. Kita walaupun kita belum sempurna, tapi kita dibenarkan. Kita dinyatakan benar karena ada seorang pengantara, ada seorang imam besar, ada seorang pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, yang selalu siap hari bela hidupmu, bela masalahmu, bela persoalanmu. Begitu pendakwa datang, begitu setan datang untuk menuduh engkau, untuk mendakwa, dia katakan, ingat, Aku sudah menyelesaikannya. Jadi saudara, semua karena anugerah. Bukan karena hebat kita. Kita ditolong, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan karena ada yang namanya anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Alkitab katakan selesai itu murid-murid waktu dia naik, Alkitab katakan, saya tidak akan baca, saudara dengar saja cerita. Mari saudara, karena waktu, mereka pulang dengan bersukacita. Amin. Bersorak-sorai waktu mereka lihat peristiwa itu. Apa yang membuat? Karena mereka tahu bahwa Yesus memberkati mereka. Kalau engkau tahu apapun persoalan dalam hidupmu, kalau engkau tahu Tuhan memberkati engkau, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, karena terkonek dengan surga, karena engkau terkonek dengan Dia. Haleluya, haleluya. Ayat yang terakhir saudara kita lihat. Mari kita lihat saudara, mari kita bangkit berdiri, kita lihat apa yang terjadi waktu mereka melihat peristiwa itu. Lukas tadi pasal 24, kita lihat ayat yang ke-52. Apa yang terjadi? Mari saudara, haleluya, haleluya. Mereka sujud menyembah Dia. Amin. Waktu dia angkat tangan, mereka lihat sampai ini. Alkitab katakan sujud menyembah. Kalau kau ada di rumah Tuhan, jangan main game waktu firman Tuhan. Hormati Tuhan. Jangan upload handphonemu, main chatting lagi saudara. Saudara menghina Tuhan. Saudara tidak punya sikap hati yang takut akan Dia. Bukan soal khotbah. Ibadah bukan soal hanya khotbah saudara. Ibadah soal hati yang mau menghargai Tuhan, hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang mau takut dan hormat akan Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu mereka melihat semua itu, Alkitab katakan ayat yang ke-52. Mari kita baca dengan suara keras sama-sama. Haleluya. Mereka sujud menyembah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, bersukacita karena Tuhanmu lagi berdoa untuk engkau. Tuhanmu sebagai perantara di sorga yang menolong engkau. Haleluya. Dan terus dia katakan di situ, dikatakan terus ayat yang ke-53. Mari kita lihat, haleluya. Terus mereka senantiasa berada di bait Allah dan mengangkat tangan. Amin. Amin. Kalau engkau angkat tangan, engkau memuliakan Tuhanmu. Engkau muliakan Dia karena hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Engkau sudah tolong hidupku. Engkau sudah selamatkan aku. Kita beribadah karena Dia sudah menolong kita, menyelamatkan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri. Seperti wanita mengurapi
menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sama-sama sembah Dia. Seperti wanita mengurapimu, oh, menangis di bawah kakimu. Demikian biar engkau datangi Dia dengan sikap hati yang mau menghormati Dia, yang mau menyembah Dia. Oh, semua sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, amin, menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia melayani. Semua nyanyikan sampai akhir ku apapun terjadi Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang naik di tempat ketinggian yang paling tinggi. Haleluya, semua di bawah kuasa-Mu, semua di bawah kendali-Mu Tuhan. Melayani semua, haleluya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, amin. Dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia melayani sampai akhir. Biar engkau terkonek dengan sorga, terkonek dengan Dia. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani, amin. Sampai akhir ku menutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sampai dapatkan, bawa hidupmu kepada Dia, bawa persoalanmu. Haleluya, Nimo semua. Ku tetap setia. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bangga Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Haleluya. Biar Engkau ekspresikan cintamu kepada-Mu. Banggalah pun, Tuhanmu sangat besar. Dia naik ke tempat yang paling tinggi dari apapun. Semua di bawah kendali Dia. Semua tidak ada bisa kalahkan Dia. Dia naik melintasi semua langit. Dia naik melintasi semua. Apapun di bawah kendali. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhanmu, betapa ajaib Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rama ya Rabbas. Terima kasih Tuhan.
Apapun persoalanmu hari ini, semua ada di bawah kakimu. Semua takluk di bawah kaki. Kalau engkau bisa andalkan Dia, semua selesai. Tidak ada hal yang tidak bisa Dia lakukan. Tidak ada hal yang sulit. Tidak ada hal yang berat. Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Allah di atas segala Allah. Haleluya! 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 Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku damai mahkota kehidupanku. Amin. Amin. Haleluya. Biar engkau menyembah Dia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Ini kami Tuhan. Amin. Biar kami melayani Engkau dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu, Tuhan amin. Tetap setia melayani, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga karena Tuhan kami ada di sorga yang mengatur semua apapun di bumi ini. Terima kasih Bapa. Tidak ada terjadi di luar kendali Tuhan. Habis semua karena Engkau Tuhan yang tetap berkuasa. Situasi berat apapun, situasi genting apapun, semua ada di dalam pantauan Tuhan. Haleluya. Karena Engkau ada di atas segala langit, di atas segala bumi. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala persoalan apapun, haleluya, haleluya, kami percaya sudah ditaklukkan oleh Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan berkati kami semua. Yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya semua roh apapun takluk di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus, roh sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Haleluya. Roh kemelaratan, roh apapun yang mengganggu setiap anak Tuhan, haleluya, berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami akan bawa persembahan kami, memberkati, kami kembalikan apa menjadi milik-Mu. Kami bawa karena kami tahu Engkau sudah menebus hidup kami, Engkau sudah memberkati kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Karena Tuhan kita sudah menang. Hey! Mari sama-sama kita katakan. Oh, oh, oh. Semua katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya.
kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat seng ada lawan? Kita lebih dari pemenang. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Semua muliakan Tuhanmu, muliakan Dia. Yeay, kita lebih dari pemenang. Hey. Mari kita katakan sama-sama, lebih dari pemenang, karena Tuhan kita sudah menang. Lebih dari pemenang dalam segala semua perkara apapun, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat? Saya lebih dan Dia telah curahkan semua. Haleluya. Kibarkanlah panji, muliakan Tuhanmu, segala raja. Tuhan, haleluya. Hey, bangkitlah gerejanya, kita lebih dah. Biar kita bersuka cita dalam Tuhan. Hey, haleluya. Hey, kibarkan kemenangan Tuhan. Yes, Raja. Amin. Haleluya. Hey, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Orang-orang Israel biasa tanda kemenangan mereka akan kibarkan panji kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kalau ada sapu tangan, ada kertas, angkat sebagai bukti engkau adalah orang-orang menang. Amin. Haleluya. Kita muliakan Tuhan dengan apa saja, supaya Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang ada di sorga, melintasi semua langit, melintasi semua alam dunia ini. Dia sudah menang semua. Hey, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. semua. Hey, haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari semua. Tuh, wah, hey, haleluya. Hey, kibarkanlah panji, kami berkami, Engkau Tuhan Raja semua. Haleluya. Engkau sudah menang. Amin. Kita lebih, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang semua. Saya lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita balik lagi besok ada doa puasa, dan Sabtu ada ibadah pemuda. Berkati tetap ada dalam kuasa kemenangan, karena Yesus kita, backup kita dari surga. Amin. Tidak ada orang di bumi yang backup kita. Ingat, adalah pribadi yang ajaib. Jadi perantaramu, jadi pembelamu, jadi pertolonganmu. Mari kita semua angkat tangan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun Tuhan. Sampai kapanpun Ku
Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri. kami kuat hari ini. Kami bisa bersuka cita hari ini. Bukan karena hal-hal yang baik Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan, hanya kekuatan-Mu Tuhan. Sampai kapanpun Tak tergoyahkan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua haleluya, haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau akan datang Tuhan, datang dalam kemuliaan-Mu. Amin. Engkau akan datang dan kami umat-Mu akan menjemput Engkau di awan-awan, akan menjemput Engkau bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Darahnya meneguhkan semua lutut, Suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian, beri pujian. bagi anak. Mari sama-sama katakan haleluya. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang sudah naik ke sorga, mengatasi semuanya. Kami tidak takut apapun Tuhan, karena kami tahu Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup ini. Terima kasih untuk apa yang Engkau kerjakan sampai saat ini. Engkau menyediakan hal yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan pembela perantara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar di hari-hari ini, di mana gereja-gereja Tuhan juga memperhangati hari penantian akan keturunan Roh Kudus. Kami tahu Engkau naik ke sorga dan Roh Kudus turun di tengah-tengah ini. Dalam nama Yesus memberkati kami semua Tuhan. Biar setiap orang diberikan hati yang rindu, hati yang haus akan Roh Kudus,
akan karya Roh Kudus, akan pekerjaan Roh Kudus, akan pribadi Roh Kudus yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang, kami terima berkat-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa, kasih dan pertolongan ajaib dari Putranya Yesus Kristus, penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Siang ini sampai Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Salam.